Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa soal untuk mata kuliah manajemen keuangan. Nah, soal pertama adalah soal manajemen ketersediaan kas. Jadi di sini PT Surya Mandiri itu punya kebutuhan kas yang berfluktuasi, artinya naik turun begitu. Nah, standar deviasi arus kas hariannya adalah 8.000 US dollar. Nah, setiap perusahaan ini mau melakukan transaksi ke sekuritas, dia dikenakan cas sebesar 50 dolar. Nah, terus opportunity cost-nya adalah 12% per tahun. Jadi ini adalah informasi yang kita punya di awal. Nah, batas minimumnya, batas bawahnya adalah 200 dolar. Ya, jumlah hari dalam setahunnya adalah 360 hari. Nah, pertanyaan pertama adalah berapa jumlah kas optimal? Nah, untuk menghitung jumlah kas optimal, sebenarnya ada beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan model Miller ORR. Jadi nanti teman-teman ketika mengerjakan soal juga bisa menggunakan pendekatan Miller ORR. Yang mana rumusnya adalah akar pangkat 3. Di sini ada akar pangkat 3. Nah, ini 3 dikali T dikali deviasi kuadrat dibagi T dikali I. Nah, T ini apa? T ini adalah biaya transaksi. Jadi kita bisa definisikan lagi akar pangkat 3. Nah, ini 3 dikali T-nya ini. Kita punya informasi dari soal berarti ya 50 terus dikali. Nah, standar deviasinya adalah 8.000 dikali 8.000 pangkat 2 atau 64.000 begitu ya. Dibagi 4 dikali I. I-nya tadi, nah kita lihat I-nya di atas tuh berapa? Nah, di sini I yang diketahuinya adalah 0,033. Nah, I itu adalah ini, opportunity cost. Nah, opportunity cost-nya tadi di soal adalah 12% per tahun. Nah, sedangkan untuk menghitung kas optimal, I yang digunakan adalah I per hari. Maka 12% per tahun ini dibagi 360, maka dapatlah 0,00033 per hari. Nah, ini tinggal dijumlahkan saja. Nah, maka akar pangkat 3 9.600.000.000 dibagi 1.332, maka kita dapat angkanya. Maka ini di akar pangkat 3 kan, maka nilai akhirnya adalah kas optimalnya sebesar 19.175,25 atau 19 miliar, sorry, 19.175. Nah, itu kas optimalnya. Jadi perusahaan dikatakan optimal ketika perusahaan punya kas atau ketersediaan kas itu di angka 19.000 gitu ya. Di angka 19.175, maka dikatakan kas perusahaan itu optimal karena kas itu tidak boleh terlalu banyak yang nantinya akan idle dan juga tidak boleh kurang tentunya yang akan mempengaruhi operasional perusahaan. Nah, pertanyaan kedua adalah berapa batas atas kas? Nah, batas atas kas berarti kita akan menghitung menggunakan persamaan berikut. Nah, jadi batas atas U sama dengan 3 kali kas optimal. Jadi tadi kas optimalnya kita sudah hitung, kita dapat 19.175, berarti U sama dengan 3 dikali 19.175. Maka batas atasnya adalah 57.525. Nah, apabila nanti, lalu bagaimana menjelaskannya? Jadi interpretasinya adalah kalau misalnya ternyata kasnya itu sudah lebih dari ini, jadi misalnya kasnya ada 67 gitu ya, 67.525, maka kelebihannya itu adalah sekitar 10.000.
Nah, maka 10.000 ini itu harus dialokasikan oleh perusahaan untuk diinvestasikan pada instrumen investasi agar 10.000 ini tidak ideal, tidak menganggur gitu. Atau bisa diinvestasikan seluruhnya sehingga nanti sebagian sehingga nanti yang tersisa hanya sebesar 19.175 gitu. Jadi, tapi yang ini yang 5.725 ini adalah batas atasnya. Jadi kalau misalnya kita bikin grafik tuh kayak gini sebenarnya. Nah, ini adalah titik optimalnya. Maka batas atasnya ini, misalnya ini batas atasnya itu di 67, sorry, 57.525. Nah, nanti kita hitung batas bawahnya berapa. Nah, jadi ketika nanti ketersediaan kasnya ada di atas ini, ambang batas ini, maka lebihnya ini harus diinvestasikan. Nah, tapi kalau misalnya ternyata perusahaan pengen optimal banget gitu ya, maka di baris yang ini yang harus diinvestasikan. Nah, selanjutnya adalah kita diminta untuk menghitung batas bawah. Nah, untuk menghitung batas bawah, kita bisa menggunakan persamaan yang hampir sama dengan cara menentukan batas atas. Jadi, kalau tadi atas adalah up gitu ya, berarti bawah katakanlah low, berarti kas optimal dibagi 3. Tadi kita sudah dapat kas optimalnya adalah 19.175. Berarti 19.175 dibagi 3. Maka kita dapat batas bawahnya adalah 6.391. Berarti ini nanti batas bawahnya di 6.391. Nah, begitu. Jadi, eh, kita sudah punya batas atas, batas bawah, dan titik optimal dari kas. Apa yang harus dilakukan jika saldo kas mencapai batas bawah? Nah, tadi kalau misalnya eh, kita buat lagi grafik misalnya, nah ini katakanlah ini adalah titik optimal, terus di sini adalah batas atas, titik ini adalah batas bawah. Nah, kalau batas atasnya sudah terlampaui yang ini, maka perusahaan harus mengalokasikan kasnya untuk investasi. Tapi kalau misalnya batas bawah ini yang tercapai, maka perusahaan agar kasnya tersedia lagi dan masuk ke titik optimal, maka perusahaan harus menjual instrumen investasi yang sebelumnya dialokasikan. Menjual instrumen investasi. Nah, itu opsi pertama. Atau misalnya perusahaan eh, mencari likuiditas jangka pendek atau ya berhutang gitu ya. Nah, sehingga nanti kasnya masuk lagi ke titik optimal. Nah, itu untuk jawaban soal nomor 1. Nah, ini nanti step-stepnya itu bisa diikuti seperti yang ada di contoh pembahasan seperti berikut. Jadi, nanti kita menentukan kas optimal menggunakan pendekatan model Miller. Nah, persamaannya bisa diikuti seperti ini. Selanjutnya adalah kita menghitung batas atas dan batas bawah dari kas. Begitu. Nah, selanjutnya kita pindah ke soal nomor 2. Soal ini membahas tentang eh, manajemen inventory yang memang erat kaitannya dengan hutang piutang. PT Maju Jaya, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang elektronik, menjual produknya secara kredit. Nah, perusahaan menerapkan kebijakan kredit baru
4/15, jadi dapat diskon 4% kalau misalnya dilunasi 15 hari, tapi maksimal waktu pengumpulannya adalah 60 hari. Nah, berikut adalah data. Volume penjualan tahun 2024 adalah 10.000 unit. Jadi di 2024 di 10.000 unit, harga jual per unitnya adalah 200.000. Biaya variabel per unitnya adalah 80.000. Rata-rata collection sebelum kebijakan baru. Nah, ini jadi kita coba buat gitu ya. Ini kebijakan kebijakan lama, kebijakan baru. Average collection, katakanlah berarti AVCP gitu ya. Average collection periodnya. Kebijakan lama itu adalah 75 hari. Nah, kebijakan baru itu adalah 60 hari. Tingkat penurunan piutang, berarti bad debt-nya yang tidak tertagih menjadi 5%. Berarti di sini 5%, sebelumnya adalah 7%. Terus biaya modal investasinya tetap 15%. Nah, jika kebijakan baru diterapkan, PT Maju Jaya memproyeksikan peningkatan penjualan 10%. Nah, jadi ini penjualan sebelumnya, sales sebelumnya itu adalah 10.000 unit. Nah, kalau misalnya kebijakan baru ini diterapkan, maka kenaikannya 10%, berarti 10.000 dikali 10%, terus 11.000. Nah, ini kita punya nih data-data kebijakan baru dan kebijakan lama. Maka ditanya di sini, hitung keuntungan dan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan kredit perusahaan. Nah, apakah kebijakan ini perlu diterapkan atau tidak? Nah, sebelum kita mengevaluasi kebijakan ini perlu diterapkan atau tidak, kita perlu menghitung dulu sebetulnya berapa sih keuntungannya, terus apa implikasinya terhadap komponen pendapatan atau biaya yang lain, atau misalnya dampaknya terhadap modal. Yang pertama, kita menentukan ada nggak sih penambahan keuntungan dari penjualan. Nah, tadi udah dijelasin sebenarnya ada 11%. Maka kita hitung dulu. Penjualan sebelumnya itu 10.000 unit. Ini 10.000 unit ya. 10.000 unit dikali harga jualnya itu 200.000 per unit. Maka kita dapat 2 miliar. Nah, penjualan barunya itu kan naik ya 10% dari 10.000. Berarti unitnya kita dapat 11.000. Dikali harganya 200.000. Maka kita dapat 2.200.000.000. Nah, maka peningkatan penjualannya merupakan selisihnya yang baru dengan yang lama. Berarti kita dapat selisih sebesar 200 juta. Maka penambahan keuntungannya adalah 200 juta. Oke, kita udah dapat penambahan keuntungan dari penjualan. Selanjutnya kita hitung apakah ada penurunan investasi dalam piutang atau tidak. Maksudnya ini kan perusahaan dibilang eh, nah, dibilang ada biaya yang harus dialokasikan karena piutangnya tidak tertagih yang sebelumnya 5%, sebelumnya 7%. Nah, sekarang jadi 5%. Nah, kita hitung dulu investasi piutangnya. Nah, kebijakan sebelum kebijakan baru tadi kan 10.000 unit yang terjual. Kebijakan lama itu collection periodnya adalah 75 hari, sehingga penjualan kreditnya tinggal kita kali aja 10.000 unit dikali, nah 80.000 ini apa? 80.000 ini adalah biaya variabel. Jadi unit dikali biaya variabel, maka kita dapat 800 juta. Nah, baru kita ngitung investasi piutang sebelumnya. Rumusnya adalah
800 juta. 800 juta itu tadi dari eh, s- unit, jumlah unit dikali biaya variabel. Biaya variabel ini dapat dari mana? Biaya variabel ini dapat dari soal yang di atas nih. Ada biaya variabel. Biaya variabel per unit adalah 80.000. Nah, kita hitung 800.000 dikali 75. 75 itu average collection periodnya. Tadi kan ada di atas 75 hari. Nah, ini di soal 75 hari dibagi 360. Maka kita dapat 166.000. 166.664.000. Nah, ini sebelum kebijakan baru. Nah, setelah kebijakan baru, dihitung menggunakan cara yang sama. Tapi hati-hati, di sini mesti diperhatikan penjualan yang digunakan adalah penjualan yang baru. Jadi 11.000 unit dihitung dulu dikali biaya variabel 80.000. Maka kita dapat 880 juta. Kita hitung menggunakan cara yang sama, 880 juta dikali. Nah, collection periode jangan lupa, dia 60 per 360. Maka kita dapat 146.664. Maka kita selisihkan antara ini dengan ini. A min B. Berarti 166.664 dikurangi 146.664 is. Maka kita dapat penurunan investasi piutangnya adalah sebesar 20 juta. Nah, apakah sudah sampai di sini? Belum. Dari 20 juta ini, dampaknya adalah modal yang mesti dikeluarkan atau mesti dialokasikan atas piutang tak tertagih juga jadi turun. Nah, modalnya, tadi modal yang diinvestasikan di atas ada kan di soal. Nah, biaya modal investasi dalam piutang adalah 15%. Berarti kita kali 15%, 15%. Maka kita dapat 3 juta. Nah, artinya perusahaan bisa menghemat 3 juta dengan kebijakan ini. Nah, kita sudah punya step yang keduanya, berarti nilainya ini step 2 ya. Ini nilainya 3 juta. Tadi step pertama itu nilainya adalah 200 juta. Ini yang step pertama. Nah, step ketiganya kita akan menghitung bad debt-nya berapa. Nah, di soal gimana cara menghitung bad debt? Nah, cara menghitung bad debt adalah persentase s- bad debt dikali jumlah unit, nah dikali harga jual per unit. Nah, maka kebijakan lama, nih yang lama ya, kebijakan lama sama dengan 7% dikali jumlah unitnya berapa? 10.000 dikali harga jualnya adalah 200.000. Maka kita dapat 140 juta. Nah, sedangkan kebijakan baru berarti 5% dikali. Nah, kalau yang baru kan ini berarti unit baru juga ya. 11.000. 11.000 dari mana? Coba scroll lagi yang di atas. Nah, ini penjualan kredit yang mengalami kenaikan 10% dari penjualan awal dikali 200.000, maka kita dapat 110 juta. Bener, sorry, 110 juta. Nah,
Kita kurangi antara 140 kebijakan lama dengan 110. Maka kita dapat selisih sebesar 30 juta. Maka itulah eh, penurunan bad debt yang didapat perusahaan ketika menerapkan standar atau kebijakan ini. Berarti kita punya nih step yang ketiga. Maka total keuntungan itu dihitung dari step pertama, step kedua, dan step ketiga. Step pertama adalah peningkatan penjualan. Is- Step pertama adalah peningkatan penjualan. Step kedua adalah penghematan biaya atas piutang. Terus step ketiganya adalah bad debt. Berarti kita hitung total keuntungan sama dengan tadi yang pertama kita dapat 200 juta. Terus yang kedua kita dapat 3 juta. Lalu kita cek lagi 3 juta. Ya benar 3 juta. Dan yang terakhir adalah kita dapat 30 juta. Maka nah, nah, yang terakhir ini jangan lupa kalau yang ATA yang pertama ini 200 juta dia sebagai penambah untuk komponen yang 3 juta. Nah, yang terakhir yang bad debt itu sebagai pengurang. Maka kita dapat nilai akhirnya adalah 173 juta. Oke, itu untuk pembahasan nomor 2. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya, standar atau kebijakan bisa diterapkan dan memberikan total keuntungan bagi perusahaan sebesar 173 juta. Oke, itu untuk pembahasan eh, yang kedua. Selanjutnya untuk soal nomor 3, PTX membutuhkan persediaan 10.000 unit setiap tahunnya. Harga beli per unitnya adalah 15.000. Nah, di sini berarti kita punya beberapa data. Nah, kita punya beberapa data. Nah, yang pertama berarti kita tahu kebutuhannya adalah 10.000 unit atau demand-nya. Demand-nya D-nya adalah 10.000 unit. Nah, harga belinya, purchase-nya adalah 15.000. Biaya pemesanannya, biaya pemesanan berarti S itu adalah 250.000. Biaya penyimpanan per unitnya 20% per tahun. Nah, 20% itu berarti H ya, holding 20% per tahun. Nah, 20% ini dari apa ya? Pasti dari purchase gitu ya. Berarti 20% dikali 15.000. Maka kita dapat biaya holdingnya adalah 3.000 per tahun.
Nah, terus apalagi yang bisa kita tarik data nih? Oh, safety stock nih. Safety stocknya itu adalah 100 unit. Terus lead time-nya adalah 1 minggu. Nah, permintaan pertama adalah kita diminta untuk menentukan berapa jumlah pemesanan optimal. Nah, maka kita bisa menggunakan persamaan economic order quantity. Nah, economic order quantity itu rumusnya adalah akar pangkat 2 kali D kali S kali A. Nah, berarti kita tadi udah punya nih beberapa data. Maka EOQ 2 dikali demand. Kita lihat demandnya berapa. Nah, demandnya 10.000 ya. Ini kita punya data. Demandnya 10.000 unit. Sebentar. Ini 2 dikali. Eh, nah, dikali S. S-nya mana? Ini S-nya adalah 250.000 dibagi H. H-nya adalah 3.000. Maka EOQ sama dengan 2 dikali 10.000 dikali 250.000. Maka kita dapat 5 miliar dibagi 3.000. Maka kita dapat 1,1666. Sorry. 1.666.666 rupiah. Nah, kalau dikarpkatin, dibulatin sekitar 1.291 unit. Maka perusahaan akan mencapai titik ekonomiknya kalau misalnya dia titik hematnya begitu ya. Kalau misalnya dia memesan jumlah unit sebanyak 1.291. Nah, terus yang kedua, kita akan menghitung frekuensi pemesanan per tahun. Nah, kita bisa hitung menggunakan rumus D dibagi EOQ. Nah, D ini demand. Demandnya tadi berapa? Demandnya adalah 10.000. LQ-nya berapa? LQ-nya adalah 1.291. Maka kita dapat 7,7 kali atau 8 kali kita bulatin. Maka perusahaan harus melakukan pemesanan 8 kali per tahun agar mencapai titik pemesanan optimal. Nah, terus yang ketiga adalah kita ngitung berapa sih total biayanya gitu ya. Nah, total biaya ini terdiri dari beberapa sub komponen biaya yang mesti dihitung. Yang pertama adalah biaya pemesanan. Nah, rumusnya adalah D per Q dikali S. Nah, D per Q ini adalah demand per quantity. Nah, kita udah coba menghitung demand per quantity tadi yang di atas. Nah, ini kita sudah menghitung demand per quantity atau D per EOQ dikali 5. Nah, D EOQ ini kan tadi kita sudah punya hitung 8 kali ya. Nah, yang ini berarti tinggal kita masukin aja. Ini S ya bukan 5. Berarti 8 dikali SS-nya berapa? Tadi kita lihat di soal S-nya adalah 250.000. Berarti 8 dikali 250.000. Maka kita dapat 2 juta. Itu yang pertama. Yang kedua adalah biaya pemeliharaan.
Nah, rumusnya adalah Q per 2 dikali H. Nah, maka selanjutnya kita tinggal masukin angkanya. Q kan tadi jumlah unit per draw. Nah, Q itu adalah jumlah unit optimal, maka kita tinggal masukin aja angkanya. Berarti 1291. Nah, dibagi 2 dikali HH itu adalah biaya penyimpanan, yaitu 3.000. Maka kita dapat 1.935.000. Nah, kita udah dapat biaya pemeliharaan, biaya pemesanan. Selanjutnya kita hitung biaya pembelian atau purchase-nya. Nah, biaya pembelian tadi 10.000 unit dikali 15.000 per unit, maka kita dapat 150 juta. Maka total biaya itu adalah A plus B plus C. Maka A-nya adalah 2 juta ditambah 1.935.000 ditambah 150 juta, sorry. Sama dengan 153.935.000. Nah, maka ini adalah nilai total biaya yang mesti dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, yang D adalah kita menghitung reorder point-nya. Reorder point itu rumusnya adalah permintaan per minggu dikali lead time ini ditambah safety stock. Maka permintaan per minggu tadi ada permintaan kan ya, demand permintaan per tahunnya adalah 10.000. Tadi di soal diketahui bahwa satu tahun ini 52 minggu, maka 10.000 dibagi 52, maka 192 unit per minggu. Nah, RPO-nya berarti 192 unit dikali 1 minggu, karena di soal tadi lead time-nya adalah 1 minggu, ditambah 100. Tadi di soal ada 100 safety stock-nya, maka kita dapat 292 unit. Nah, maka setiap minggu atau setiap minggu perusahaan memesan 292 unit. Nah, terakhir adalah kita diminta membuat grafik EOQ-nya. Maka kita buat dulu sumbu X, sumbu Y. Sumbu Y-nya adalah biaya, sumbu X-nya adalah jumlah unit. Misalnya ini per 1.000 ya, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Nah, biayanya kita lihat di total biaya. Ada apa aja biayanya? Nah, 2 juta, 1.935.000, terus 150 juta. Nah, kita sederhanakan, kita coret 6 angka, berarti 2, 1,935, dan 150. Nah, di sini Di sini, kalau kita masukkan angka biaya pembelian, kurvanya akan sulit untuk dilihat. Maka kita kecualikan. Jadi kita hanya gunakan eh, holding cost, ordering cost, dan total cost. Total costnya adalah dari 2 juta ditambah 1.935.
Jadi total cost yang dipakainya adalah yang A dan yang B saja. Jadi totalnya adalah 2.935.000. Nah, di sini jadi ini 0,5, 1, 1,5, 2, kurang panjang ya, 2,5. Paling tinggi berapa? Oh, sampai 3 ya. 2,5 ini 3 lah. Nah, cara menggambar grafik, pertama kita tentukan dulu eh, LQ-nya di berapa. Nah, LQ-nya kan kalau di soal itu di 1.291 unit. Nah, yang ini. Nah, ini 1.291 unit. Maka kita tentukan nilai, kita tarik garis LQ di 1.291, sekitar segini lah. Sinilah. Nah, selanjutnya kita tarik garis total cost-nya. Nah, tadi kan total cost-nya 2.2975-an. Nah, kita tarik garis total cost 2.975, sorry. Kita tarik dulu holding cost, yang total cost. Holding cost-nya berapa kita lihat? Holding cost biaya pemeliharaan 1.935. 1.935 di sini ya, susah. Hmm, Nah, ini harusnya pas garis ini. Nah, ini holding cost. Nah, terus total cost-nya, kita lihat total cost-nya di 3 ya. Di 3 berarti kita buat titik temu antara garis ini, terus ke bawah. Nah, terus nanti yang ordering cost-nya itu kita lihat di atas berapa. Ordering cost-nya 2 juta ya. Oke, ordering cost-nya 2 juta, berarti kita tarik garis yang sama ke sini. Nah, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi yang penting kita bisa menemukan titik singgung antara ordering cost, holding cost, dan total cost. Nah, MQ-nya di sini. Nah, itu untuk soal nomor 3. Selanjutnya, untuk soal nomor 4. Jadi di sini perusahaan rencananya mau produksi produk gitu ya. Kalau mau penjualannya adalah 500 unit, bunganya adalah $20.000, biaya tetapnya harga per unitnya adalah 1.200. Biaya tetapnya adalah 200.000, biaya variabelnya 500, pajaknya 30%. Diminta menghitung DOL, Degree of Operating Leverage, DFL, DTL, serta interpretasinya. Nah, di sini kita bisa pakai rumus begitu ya, persamaan. Jadi DOL itu rumusnya adalah kontribusi margin dibagi dengan EBIT. Nah, kontribusi margin itu dicari dari mana atau dihitung dari mana? Dihitung dari sales dikurangi variabel cost. Nah, maka kita hitung salesnya berapa? Tadi salesnya adalah 500. Nah, variabel costnya adalah 1.200. Maka kita dapat kontribusi marginnya 600.000. Berarti tinggal 600.000 dibagi EBIT atau earning before income and tax. Nah, EBIT-nya rumusnya dari mana? EBIT itu dari penjualan dikurangi biaya tetap
dikurangi biaya variabel. Penjualannya berapa? Penjualannya 600.000. Sorry. Ini itu nilai penjualan. Sorry, ini nilai penjualan. Nah, sales dikurangi variabel cost itu berarti salesnya 600.000 dikurangi variabel cost-nya itu 500.000 ya. 500. Nah, variabel cost ini kita hitung 500 unit dikali 500, maka dapat 250.000. Nah, sales dikurangi apa? Berarti salesnya kita dapat 600.000, variabel cost-nya adalah 250.000 dibagi, nah EBIT-nya kita hitung dulu. Ini 500 unit, kan tadi jumlah unitnya 520 ini, 500 ini variabel cost, tadi ada di soal di atas, maka kita dapat variabel cost secara keseluruhan adalah 250.000 dibagi EBIT. EBIT itu penjualan, penjualannya berarti 600.000 dikurangi biaya tetapnya adalah 250.000. Nah, dikurangi 200.000. Nah, 250.000, 200.000 dari mana nih? Dari soal yang ada di atas. Ini kebalik, sorry. Kebalik, biaya tetapnya 200.000. Biaya variabelnya, nah ini kan tadi biaya variabelnya berarti 250.000. Nah, maka kita dapat nilai berarti 150.000. Berarti EBIT-nya adalah 150.000. Maka DL-nya adalah 2,33. Artinya jika penjualan perusahaan meningkat 1%, maka EBIT-nya akan berubah sebanyak 2,33%. Selanjutnya DFL. DFL itu dihitung menggunakan rumus EBIT, berarti 150.000 dibagi 150.000 dikurangi interest ya, pajak. Sorry, bunga, bukan pajak. Kita lihat di atas bunganya adalah 20.000. Hmm, Maka 150.000 dibagi 30, dibagi 130.000. Maka kita dapat 1,115. Artinya setiap 1% perubahan EBIT, laba per sahamnya itu naik sebesar 1,15%. Terakhir adalah DTL. DTL itu degree total average, itu dari DOL dikali DFL. DOL-nya tadi kita udah dapat 2,33 dikali 1,15. 1,15. Oke, kita dapat 2,68%. Artinya setiap 1% perubahan EPS, dia, sorry, setiap perubahan laba per saham, leverage perusahaan naik sebesar 2,68%. Nah, itu pembahasan soal untuk manajemen keuangan. Silakan diikuti step by stepnya dan silakan dicoba dikerjakan juga soal-soalnya agar nanti tahu perhitungannya dari mana. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.